Bersama-sama kita akan menyaksikan penggunaan kita dari Bapak Bupati sebagai resminya proses pembangunan hunian sementara di Kabupaten. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat tentunya Bapak Presiden Prabowo, ya, kemudian kepada Kepala BNPB dan lembaga kementerian yang lain yang sudah berkontribusi untuk penanganan bencana di Kabupaten Gelues. Salah satu adalah berdirinya Huntara di Kabupaten Gelues. Selama ini kita berarti Huntara, tetapi dengan arah bencana bernia baru kita berarti arah Huntara. Mari Huntara kahin solah Huntap. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti kuceraan di awal bencana. Mari kita bersabar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah setiap musibah itu pasti ada hikmah di balik itu semua. Tetapi kita harus ikhlas. Dan alhamdulillah saya yakin dan percaya ke depan ini Pak Irawan, masyarakat kita yang terdampak bencana ini insya Allah ekonominya akan terus meningkat. Tentu pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan pusat akan terus berupaya untuk membantu ya masyarakat kita yang terkena dampak bencana ini. Kita tidak mau ya masyarakat kita yang terdampak bencana ini terpuruk selamanya, kemudian ekonominya jadi jatuh. Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kemudian dalam kesempatan ini juga saya tentunya mengucapkan terima kasih kepada para Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, kemudian Pak Batalion ya, dan semua pihak. Saya pikir luar biasa, sampai hari ini sudah hampir 3 bulan ya. Anggota Pak Dandim, anggota Pak Kapolres, anggota Pak Danyon, baik Brimob maupun Yon TV itu hari ini masih tersebar di seluruh Kabupaten Gelues. Jadi saya pikir ini cukup luar biasa Bapak Ibu sekalian. Dipastikan kita tidak akan mampu tanpa dibantu oleh saudara-saudara kita baik dari TNI, Polri, kemudian batalion dan semua pihak yang sudah membantu. Tetapi alhamdulillah dari sinergi dan kerja kita sama kita selama ini sudah mulai membuahkan hasil ya, dan mungkin Gelues salah satu kabupaten yang sinerginya luar biasa. Karena kita juga pernah rapat di provinsi dan pusat, pemerintah Forkopimda Gelues itu diapresiasi dalam hal penanganan bencana ini. Kemudian selanjutnya kami juga mengucapkan terima kasih kepada aparatur pemerintah Kabupaten Gelues yang sudah membantu penanganan bencana ini ya, baik dari pemerintah kabupaten, kemudian kecamatan dan pemerintah desa, dan seluruh relawan yang sudah masuk ke Gelues. Pak Kapolres, ini sekarang sedang kita data Pak, relawan dari mana saja yang sudah masuk ke Kabupaten Gelues, dan rencana kita juga Pak Kapolres akan mengikut jejak Bapak kemarin. Kita akan memberikan semacam penghargaan kepada relawan yang sudah hadir di Kabupaten Gelues ini. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan itu belum tentu bisa kita lakukan. Saudara-saudara kita dari Jogja hadir di Gelues sampai berbulan-bulan, dari Jakarta, dari Solo hadir berbulan-bulan. Bahkan kemarin ada satu dokter, dia sudah 2 bulan Pak di Pining, dan beliau itu menjual mobilnya Pak, ada mobil, kemudian biaya itu dibawa ke Gelues untuk dibagi ke masyarakat, dan dia tinggal di Kabupaten Gelues. Jadi ini sangat luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian. Intinya adalah masyarakat Gelues, pemerintah Gelues itu tidak sendiri. Kita bersama-sama pemerintah provinsi dan pusat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Dan tidak ada masalah yang tidak dapat kita selesaikan. Insya Allah semuanya kalau kita kompak, sinergi, insya Allah semua persoalan akan dapat kita selesaikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini sesuai dengan pernah kan ucapkan baik saya maupun Pak Wakil Bupati bahwa, dan juga Pak Hirawan dan Pak Bambang, bahwa diupayakan Huntara itu bisa selesai ya sebelum bulan Ramadan, dan paling telat nanti pertengahan bulan Ramadan. Kalaupun tidak 100% saudara-saudara kita bisa masuk di Huntara pada hari ini,
tetapi sebagian besar yang terdampak berat itu sudah mulai masuk ke Huntara. Dan sebentar lagi mungkin kami bersama-sama nanti akan ke Kampung Agusan. Jadi pengungsi dari BLK hari ini semuanya akan kita bawa kita hantar ke Agusan dan nanti akan masuk langsung ke Huntara. Jadi Bapak Ibu sekalian, begitu juga untuk daerah-daerah yang lain. Kemudian terkait dengan Huntara ini tentunya tadi sudah kita dengarkan bersama arahan dari Pak Hirawan. Mari kita rawat bersama. Tolong jaga kebersihannya, keindahannya, kerapiannya, kemudian jangan dibuat onar. Keraken, tigeliru sapi diri tehinan karena rumah ini masih berdempet-dempet. Jadi kepaham kami ya, batas EP triple. Wah, ini mohon kamu hati-hati. Keraken, ikengok bapak-bapak soboh dan dua kumpul di ibu-ibu di rumah nos poin terang. Cocok ya? Jadi jadi ya perlu usahawan tiara timbul masalah hal-hal yang tidak kita inginkan, itu saya cabut Huntaranya. Kalau ada masalah di Huntaranya akan kami cabut dan kami berikan kepada orang lain, ya. Sepakat ya ke? Mohon bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, sesuai urung program kami Pak Wakil Bupati, bahwa tahun ini kita arah pengembangan kebun kopi sebanyak 4.500 hektar. Dan insya Allah tahun 2027 mungkin lebih deli lagi nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ngoen kami bapak-bapak ini sebelum mengehuntap hunian tetap kam toskam di lahan kopi me. Cocok ya? Ini kami bantu. Senior NP kami bantu. Ini salah satu upaya untuk mempertahankan ekonomi Bapak Ibu sekalian. Ya, sepakat ya? Ini seharusnya ini sini Huntara ini telah berteken nih, telah hapus kopi yang 1 hektar ini Pak. Telah hapus kopi apa gara bikin Pak Wakil, gara Pak Kapolres, bikin kita urung-urung. Jadi secara lahana tolong disampaikan nanti ke penghulunya masing-masing untuk disampaikan ke kami atau ke Dinas Pertanian langsung untuk kita berikan bantuan bibit kopi dan biaya tanamnya. Cuma jumlah biaya tanam ini gara gutihan. Cocok ya kan? Jadi bapak-bapak Tan Soboh, Tan Tranglu, Rus, Bubang, Cangkul, siapkan lahan kopi. Ibu-ibu rumah terang. Kemudian Bapak Ibu sekalian, terkait dengan Huntap, tentunya ini kami terus berproses. Karena perlu kami sawahan mas di kesempatan ini Bapak Ibu sekalian, ada sekitar 21 kampung ya di Gailuas ini kita relokasi. Kita relokasi ke daerah yang lebih aman. Jadi puruan jika terjadi bencana, gara kita teori bencana, jika terjadi bencana masyarakat nyaman, ya. Jadi ada 21 desa mulai dari pinggir sungai ini sampai ke Tripejaya dan Pining, itu jumlahnya 21 desa kita akan relokasi. Makanya ini arah hikmahnya Bapak Ibu sekalian. Mungkin ke pemerintah daerah malah memindahkan desa sawah 21 desa, ini kan tidak mungkin. Dari mana mau kita bawa biayanya? Tetapi hari ini ya mungkin karena bencana ini kita ada kesempatan untuk menata baik sarana prasarana kita, pemukiman kita, jadi masyarakat kita nanti ke depan bisa lebih aman dan nyaman Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang menjadi persoalan hari ini terkait dengan pembebasan lahan Pak Kapolres, itu memang Gailuas tidak ada lahan pemerintah Pak. Kalau di Tetamiang mereka ada perizinan, ada perkebunan sawit dan lain-lain sebagainya, itu pemerintah tinggal tunjuk di sini untuk ini kampung ini, di sini untuk kampung ini. Tetapi untuk di Gailuas permasalahannya beda, kita tidak punya lahan pemerintah dan lahan harus kita bebaskan dari masyarakat. Untuk ini juga saya berharap tolong sawahanlah Pak Kecil yang berhadir yang desanya direlokasi ya, itu untuk pembayaran Huntap, lahan Huntap. Tentu ini kami terus berupaya baik ke pemerintah pusat ke provinsi, dan insya Allah ya arah solusi. Cuman pesanku sarah Pak Wakil, jangan pernah kita mengambil kesempatan dalam kesulitan ini. Nanti kahe kamu putano peme yuh noni gara sekian pe gerengu kera noni gara ini turah be ini itu nanti untuk harga ada tim penilai, ada konsultan nih, tim apresial. Nanti kita hitung NJOP nilai ini tanah we surpi kahe terakhir transaksi kampung ini
tanggal hida regen tanoh. Jadi sedeti loya kah. Jadi Bapak Ibu sekalian, berapapun nanti yang diputuskan oleh NJOP, itulah yang nilai yang mungkin nanti insya Allah akan kita bayarkan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk huntap juga tentu ini berproses. Karena rumahnya itu bagus dan ada metodenya nih Pak Irawan ya. Kalau tidak salah yang relokasi di bawah 100 KK itu bisa saja BNPB yang bangun. Tetapi yang relokasi di atas 100 KK itu Kementerian Perumahan dan Pemukiman yang akan membangunnya. Tentu untuk sarana prasarana dan fasilitas pendukung di lokasi huntap kita ini tentu akan dibangun sepenuhnya oleh Kementerian Perumahan dan Pemukiman, termasuk air bersih. Yang tadi ada saya lihat ini PDAM saya minta tolong itu agar untuk lokasi huntara kita dipastikan jangan nanti selesai huntara air tidak ada. Itu kan saya pikir masalah juga. Jadi dipastikan huntara selesai air sudah masuk juga. Walaupun tidak pemasangan pipa air secara permanen, paling kurang pipa-pipa sementara bagaimana caranya air ini bisa sampai di lokasi-lokasi huntara kita. Pak Diki ya. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, kita juga 2 hari seminggu yang kebelakang ini kita disibukkan dengan bantuan Bapak Presiden Prabowo. Ya karena dengki megang, sawah gilan. Jadi luar biasa Bapak Presiden kita, pemerintah Aceh. Saya pikir untuk sapi menggang kita juga dikirim, ya. Jadi Bapak penghulu behi ke sawah lemui ke desa, silakan itu dipotong dan dibagikan kepada semua kakak yang ada di desa kita masing-masing. Hidup kahai jumlah hebat tiba oyalah kita dapat dari kita permasalahan. Kadang kita kampung tetangga wakilu nengkamnya kayaknya sekilo setengah. Oh itu tidak disengaja, itu tidak usah menjadi persoalan. Tapi kita bersyukur kepada Allah SWT bahwa Bapak Presiden, Bapak Prabowo dari Partai Gerindra itu sudah mengirimkan sapi megang ke Kabupaten Gailues ini Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin saya juga tidak memperpanjang sambutan ini. Yang jelas karena kita 2 hari lagi akan masuk pada bulan Ramadan, bulan puasa. Mudah-mudahan tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita tetap diberikan kesabaran dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa dengan sehat sehingga nanti amal ibadah kita bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama pemerintah daerah Kabupaten Gailues bersama Pak Wakil dan seluruh Forkopimda memohon maaf barangkali dalam perjalanan kepemimpinan kami selama setahun ini arah kurangnya Bapak Ibu sekalian, dan aku yakin beliau kurang kami, tapi mohon juga kuharap kepada saudara-saudara kami untuk memberikan masukan ke kami, karena kami pikir tidak ada manusia itu yang sempurna. Manusia itu penuh dengan kekurangan dan kelemahan Bapak Ibu sekalian. Tetapi kalau kita saling mengingatkan untuk kebaikan, tentu itu yang diharapkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu sekali lagi kami atas nama pemerintah daerah mengucapkan mohon maaf lahir dan batin karena salah kami itu tentunya tidak kami sengaja. Dan karena salah-salah ini Bapak Ibu sekalian, kami tentu ini jauh hari sebelumnya kami sudah memaafkannya. Mungkin demikian saja yang kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf, kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati. Untuk selanjutnya pemberian kunci dan sembako.